Halo, saya Demetrius Ardi Angger Danulamiga dengan NIM 191114027. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang stres. Tentang stres, apa itu? Ya, yang akan saya bahas ini adalah dampak stres jika itu berkepanjangan, dampak yang kita rasakan di tubuh kita jika itu berkepanjangan, dan sedikit cara mengelolanya agar kita bisa mengatasi stres dan tentunya bisa mengelola stres itu. Yang pertama ini yang akan saya bahas yaitu dampak jika stres itu di dalam tubuh kita dan berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan ini bisa memicu berbagai macam penyakit loh. Seperti gangguan pencernaan. Mengapa demikian? Sebelumnya, karena daya tahan tubuh kita menurun, itu pasti. Tubuh juga merasa mudah lelah. Nah, itulah. Yang pertama, gangguan pencernaan, seperti iritasi usus besar. Nah, yang kedua nih, masalah pada kulit dan rambut. Tentunya seperti rambut rontok yang permanen, hati-hati. Dan jerawat. Lalu gangguan menstruasi. Ini bisa memperparah gejala PMS, obesitas dan gangguan makan yang lain tentunya, karena kita tidak memperhatikan hal itu pasti. Lalu sebenarnya kita bisa mengelolanya sih. Kita bisa mengelolanya dengan ungkapkan keluh kesah, kuncinya. Apa itu? Memendam perasaan bisa membuat Anda stres. Lebih baik lepaskan beban dengan mengungkapkan semua hal kepada orang yang dipercaya atau orang terdekat. Jika bisa dirasa kurang menemukan jawaban atau ingin mendapat jawaban terkait apa yang kita curahkan kepada orang tersebut, bisa datang ke psikolog. Percayalah, dengan kita mampu berkeluh kesah, tentunya perasaan Anda jauh lebih baik. Lalu yang kedua ini sebenarnya berkaitan dengan pola, yaitu olahraga secara rutin. Yang pertama, membuat tubuh menjadi sehat tentunya pasti. Nah, olahraga juga bisa meredam stres loh. Dengan berolahraga ini, otot tubuh menjadi lebih rileks tentunya, dan pikiran akan teralihkan, sehingga secara tidak langsung bisa memperbaiki suasana hati. Sebenarnya tidak perlu melakukan olahraga yang berat sih untuk melepaskan stres. Cukup lakukan olahraga seperti berjalan, memutari kompleks, atau bersepeda saja, namun dilakukan secara rutin setiap pagi atau ya setiap kita bangun tidur sebelum melakukan aktivitas. Lalu bisa lakukan aktivitas yang menyenangkan, hobi bisa. Jika yang hobinya memasak, lakukan memasak. Yang berkebun, lakukan berkebun. Memelihara tumbuhan dalam rumah, melukis, atau sekedar bernyanyi bisa membuat tubuh menghasilkan hormon bahagia, yaitu dopamin. Maka dengan begitu tubuh dan pikiran Anda bisa lebih rileks. Namun pastikan aktivitas yang Anda lakukan juga positif agar tidak menimbulkan masalah yang baru. Yang kelima nih, fokus pada saat ini. Jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang telah terjadi.
Terlebih jika kejadian tersebut membuat Anda sedih ini, jalani saja hidup saat ini. Dan jangan mencemaskan apa yang nanti akan terjadi. Menjalani hidup dengan perasaan bahagia ini dan pikiran yang positif dapat memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan Anda ke depannya, pasti itu. Dan ini juga baik untuk semuanya sebenarnya. Terapkan pola hidup sehat, makan yang bernutrisi, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol seperti ya minuman-minuman yang mengandung alkohol, dan tidak menggunakan obat-obatan yang terlarang. Jangan biarkan stres yang berlarut-larut ini bertambah parah hingga menyebabkan gangguan kesehatan. Sekian kiat-kiat yang bisa saya sampaikan, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini dapat membantu. Dan bila berbagai cara mengatasi stres berikut tidak juga berhasil, maka Anda bisa membawa diri Anda dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater yang Anda percayai. Sekian, terima kasih.